Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dengan NIM 20205359159. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang audit kinerja berbasis elektronik e-audit. Langsung ya. Yang pertama di sini ruang lingkup. Satu, kebijakan e-audit ya. Selanjutnya kebijakan dasar hukum nomor 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE. Nomor 2 Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Selanjutnya, e-government merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan 1. Efisien, 2. Efektivitas, 3. Transparansi, 4. Akuntabilitas. Selanjutnya, 2. Butir misi. 1. Melakukan penguatan sistem pengawasan e-audit yang efektif dan terintegrasi. Nomor 2. Administrasi. Pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, kelemahan audit kinerja manual. 1. Jumlah sukses 4.484 satker dengan jumlah audit 233 orang, sehingga belum terjangkau secara maksimal seluruh objek audit. 2. Penerapan bobot nilai kegiatan yang ditinjau dari 4 perspektif BSC ketika FGD berbeda bagi setiap auditor, sehingga masih cenderung subjektif. 3. Hasil audit kinerja tidak dapat diketahui secara cepat. Selanjutnya di sini, apa itu e-audit? Nah, e-audit adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Sebelahnya, proses pengumpulan bukti atau dokumen serta evaluasi buktinya dilakukan dengan bantuan komputer. Bukti yang dikumpulkan untuk dievaluasi juga tidak lagi berupa hard copy, melainkan berbentuk file data komputer atau basis data elektronik. Kerangka pembangunan e-audit. Di sini ada beberapa ya. Ada studi kelayakan. Melakukan studi kelayakan metode audit kinerja yang digunakan sekarang, apakah dapat diotomasi melalui sistem elektronik. Selanjutnya, perencanaan pengembangan sistem audit. Sistem e-audit ya, melakukan kajian dan analisis kebutuhan e-audit yang dituangkan dalam bisnis proses. Melakukan analisa kebutuhan anggaran. Selanjutnya, penyusunan regulasi dan pengembangan infrastruktur, yaitu melakukan standarisasi dokumen kegiatan, menyusun regulasi dan SOP pelaksanaan e-audit, melakukan pengendalian barang dan jasa untuk membangun sistem e-audit baik software maupun hardware. Selanjutnya, sosialisasi e-audit. Melakukan sosialisasi kepada auditor dalam mengunduh dokumen dan menggunakan SIMWAS.
melakukan sosialisasi kepada audit untuk melakukan upload data secara elektronik. Saya lanjutkan. Solusi penerapan EMPA dalam pelaksanaan e-audit. 1. Penanggung jawab. Yaitu Sekjen menunjukkan penanggung jawab pengolahan EMPA di tingkat eselon 1 pusat. 2. Pengarahan honor. Pengusulan nomor 2 penganggaran honor, yaitu pengusulan penganggaran honor pada SBM ke Kementerian Keuangan. Nomor 3 tugas dan fungsi, yaitu mengusulkan operator EMPA menjadi jabatan fungsional tertentu atau JVO yang tugasnya masuk dalam penilaian SKP. Nomor 4 infrastruktur jaringan dan hardware. Pinmas menambahkan pengadaan bandwidth setiap server dan keamanan jaringan. Nomor 5 penambahan menu dalam EMPA. Tambahan menu upload dokumen pelaporan penanggung jawab kegiatan atau terlampir. Tinjauan implementasi e-audit dapat memperoleh informasi kinerja Satker secara cepat dan akurat. Meminimalisir atau efisiensi anggaran audit. Akurasi data dan objektivitas hasil audit kinerja lebih terjamin. Penambahan jaringan audit. Selanjutnya, di sini ada Itjen, yaitu otomatisasi prosedur audit, analisis data elektronik terpadu menggunakan SIM WAS online. Dan selanjutnya ini ya. Selanjutnya ada Setjen, yaitu sumber pengambilan kebijakan perencanaan anggaran, media monitoring penyerapan anggaran. Selanjutnya pengolahan infrastruktur EMPA, pengolahan jaringan Kemenak seluruh Kanwil. Selanjutnya di sini ada Satker, yaitu penyampaian data digital secara online dan terjadwal. Selanjutnya pemanfaatan hasil pemeriksaan Itjen. Selanjutnya pemutahiran struktur tindak lanjut rekomendasi. Lanjutnya lagi ada BPK, yaitu menyediakan data elektronik sebagai bahan awal audit. Saya lanjutkan. Di sini ada gambaran alur e-audit ya. Bisa kita lihat sama-sama. Di sini ada Satker, dokumen di sini ya. Ini saling berhubungan satu sama lain. Ada data hardware, ada ini. Ya, saling berhubungan. Bisa kita lihat sama-sama. Saya lanjutkan. Di sini juga ada bagian relasional audit. Di sini gambarannya ya. Mereka saling berhubungan. Bisa kita lihat sama-sama. Saya lanjutkan. Di sini ada bagian ini record data ya. E-audit ya berhubungan. Jadi ini gambarannya dari yang saya terangkan tadi ya. Selanjutnya nomor 2, dokumen audit kinerja berbasis elektronik. Kegiatan fisik pengendalian. Nah, di sini ada tabel, nama kegiatan, dokumentasi upload, pengendalian ya, keterangan. Di sini kita bisa lihat sama-sama. Oke, saya lanjutkan. Kegiatan fisik atau pengendalian atau rehabilitas atau pemeriksaan. Di sini juga berbentuk tabel.
bisa kita lihat sama-sama. Ini ada nama kegiatannya, ada dokumentasi uploadnya ya di sini. Jadi namanya ini, terus dokumentasi yang ini dicatat di sini semua. Ini juga sama ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini contoh yang kedua ya. Ini nama kegiatannya, misalkan prosedur ini mana gini. Dokumentasinya seperti jurnal atau juknis ya. Sini juga sama seperti itu. Ini juga berbentuk tabel, bisa kita lihat sama-sama. Sama ya. Nah, ini kalau ini tadi 2, ini 3 ya. Di sini ada keterangannya. Ini bisa kita lihat sama-sama. Nomor 3 ada SIMWAS. Apa itu SIMWAS audit? Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Jadi ini tampilan pertama ya sebelum masuk ke aplikasinya. Jadi nanti masukkan nama dan password. Ini untuk mengecek apakah bukan robot ya. Jadi ini ditulis ulang di sini. Setelah itu baru klik login. Ini aplikasi online. Pengolahan data penugasan oleh ketua tim. Pengolahan data KPI oleh admin. Aplikasi desktop. Jadi ini aplikasi online, aplikasi desktop. Yaitu pengolahan data audit oleh ketua tim, pengolahan data audit oleh anggota tim. Oh gitu. Ya, ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi linknya di sini bisa dicek. Nanti muncul seperti ini ya. Ini seperti tadi. Audit 1, audit melakukan upload dokumen ADK. 2, auditor mengunduh dokumen ADK audit sebagai bahan tes audit. Ini yang mengunduh. Saya lanjut. Ini juga sama seperti tadi ya. 1, audit melakukan pengecekan saldo, temuan, atau melakukan tindak lanjut atau menggunakan dokumennya sesuai rekomendasi auditor. 2, auditor atau pejabat Itjen melakukan verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan oleh audit dan memberikan status proses atau selesai. 4, digitalisasi dokumen. Nah, di sini. Ini gambaran ya. Jadi analoginya dulu itu kalau kita mencatat kan masih di dalam buku ya, sampai bertumpuk-tumpuk akan bisa hilang ya, karena di sebukunya bisa dimakan rayap atau terkena air dan sebagainya. Tapi setelah didigitalisasikan, nah ini filenya bisa lebih aman dan praktis dia, lebih praktis dan lebih aman. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada pengertiannya ya. Proses perubahan dari dokumen tercetak menjadi dokumen elektronik sering disebut dengan proses digitalisasi dokumen. Nah, ini prosesnya seperti ini. Nah, asalnya mentah, terus digitalisasikan. Nah, ini setelah sudah jadi ini data digital. Dia lebih praktis. Dokumen mentah, jurnal, posting, buku, majalah diproses dengan sebuah alat screener, kamera, file record untuk menghasilkan dokumen elektronik. Nah, kurang lebih seperti ini ya prosesnya. Teknik digitalis dokumen. 1. Dokumen perubahan format dari bentuk asli, box, film, audio ke digital. Misal dengan cara di-scan secara manual dengan scanner. 2. Dokumen manajemen. Proses pengolahan koleksi digital, misal dirubah dari jenis file. Ini misalkan filenya dalam bentuk doc,
ini atau PPT JMG ya ke dalam PDF. Nah, jadi ini bisa. Saya lanjutkan. Nah, ini prosesnya ya. Jadi awalnya ini kita bisa ini bisa di file di sini, disimpan di sini. Ini juga bisa di sini. Lalu menjadi ini. Nah, awalnya yang bertumpuk-tumpuk sebanyak ini bisa berubah menjadi satu keping ini atau di dalam ini. Lebih simpel ya. Oke, saya lanjut. Kebutuhan digitalisasi dokumen. Nah, ini kebutuhan komputer dengan hardware hard disk dan memori yang cukup. Nah, ini saya lanjutkan ya. Mengapa harus PDF? Nah, ini mengapa ya? Ini mempertahankan tampilan dan bentuk sesuai dengan dokumen asli. Nah, memiliki kemampuan temu kembali screen secara full text. Memiliki fasilitas untuk security, software untuk membaca free. Nah, ini standar Nah, jadi gini. Misal filenya diubah menjadi dalam bentuk PDF. Ini dibuka di mana saja, bentuknya tidak berubah. Gitu. Kalau dalam bentuk Word, biasanya bisa berubah. Entah miring ke kiri atau miring ke kanan seperti itu. Di dalam memiliki fasilitas security. Di dalam yang dimaksud dalam security ini. Jadi file PDF ini kita bisa mengasih kunci ya. Jadi yang bisa membuka harus mengetahui passwordnya. Free di sini kita bisa buka di mana saja, bisa di laptop, komputer, HP, dia bisa di mana saja. Selanjutnya, selesai ya. Kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Jadi intinya ya, file yang masih manual dipindahkan ke digital agar lebih praktis, aman, dan lebih efisien ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir, dan saya minta maaf bila penyampaian saya kurang menarik ya atau kurang dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.